Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini saya bertemu cakap obrolan dengan Kang Heru di sini ya, sebagai pengantar taruna sepintas tentang kebudayaan adat istiadat di lingkungan sekitar yang dimana mungkin saat ini zaman sudah modern, namun ada beberapa kebudayaan atau adat istiadat yang semakin kesini mungkin berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Kira-kira apa aja ini Kang nih? Ya, terima kasih Kang Asep ya undangannya, kemudian waktu untuk berkunjung ke sini juga. Ya, oke, kalau bicara tentang kebudayaan yang sudah atau bahkan hampir ditinggalkan oleh masyarakat kita tuh banyak Pak. Kalau dulu makan khususnya di desa kami ya, di lingkungan sini, kalau dulu mah ada namanya bebarit, oprek, gemyung, itu ada. Itu cuman apa itu? Gimana tuh Kang? cuman masalahnya itu generasi penerusnya Pak, generasi penerusnya yang semakin kesini tuh semakin berkurang ternyata di situ Pak. Karena semakin zaman gitu ya kesini ya. Kayak tadi sebenarnya kan ada apa, gemyung, terus apa, koprek. Itu kegiatan seperti apa Kang? Kayak koprek, gemyung, terus bebarit gitu tuh. Nah, untuk kegiatannya itu menyesuaikan sama adat istiadat juga ya Pak. Contohnya kalau yang masih berjalan sampai sekarang sih Pak, yang masih standby itu salah satunya sih di koprek kan sih Pak. Tapi kan lebih kentalnya kalau bicara koprek itu bukan ke setiap harinya Pak, tapi lebih kentalnya ketika bulan Ramadan tiba, itu baru gebiar koprek banyak banget gitu Pak. Yang membangunkan buat sahur gitu Ya, ya. membangunkan sahur ya, namanya koprek seadanya. Kadang kala makan, kalau di lingkungan tersebut ada yang mempergunakan alat-alat tradisional kayak kopol lah, kayak apalah, ada gongnya, ada pakai gendang. Itu mah menyesuaikan sama yang ada di lingkungannya tersebut Pak. Atau misalnya yang dulu kan mungkin ada yang dipakai buat ronda ya, sambil keliling komplek. Iya, sekarang udah mulai pudar mungkin ya. Nah, alhamdulillah. Atau masih ada deh. Untuk di desa saya Pak, khususnya desa Benigelis Pak ya, koprek kan ketika lagi ronda tuh masih ada. Soalnya kan dari Bapak Kadusnya juga disarankan begini Pak. Anggaplah kita mulai ronda itu jam 10 malam. Orang-orang yang sudah ke jadwal itu kan sudah berkumpul, dan setiap 1 jam sekali itu akan digilirkan untuk berkeliling kampung. Itu juga tidak hanya berkeliling aja Pak, itu dilengkapi dengan kentungan kokol. Kalau sederhananya sekarang makan, kalau kita pakai gong segala makan terlalu wah atau gimana, kita disederhanakan dengan hanya menggunakan kokol. Itu juga kadang kala mempertandakan jam. Anggaplah jam 12. Di awal jam 12 koprekannya itu berjumlah 12 kali. Oh gitu. Iya. Baru sesuai dengan jamnya. Iya. Kalau jam 12 kali. Ya, misalkan jam 1. Kalau jam 1 kan cuma 1 kali. Iya. Itu sebenarnya bukan hanya 1 kali Pak, tapi pakai renggang waktu. Anggaplah jam 1 atau selang beberapa, misalkan selang 1 menit ditakol lagi. Seperti itu Pak. Iya, berarti untuk kegiatan kebudayaan yang ini masih terlaksana ada ya ini. Iya. Tapi mungkin untuk di kota-kota besar atau ini mungkin sudah nggak ada kali ya. Iya. Apalagi itu kebudayaan yang memang bukan hanya kebudayaan tapi untuk kebersamaan gotong royong kali ya. Ya, itu juga kan untuk yang betul seperti yang Bapak sebutkan sebagai kebersamaan. Di samping itu juga sambil berkeliling juga itu ya, kan per jam itu ditugaskan berkeliling sambil mengambil perelek Pak. Ada namanya perelek, itu satu rumah hanya setiap hari itu 1 sendok Beras atau apa? beras. Jadi ditempelkan di depan pintu rumahnya. Jadinya istilahnya perelek itu untuk
ya kebersamaan untuk yang dipakai untuk yang rondanya itu di setiap harinya. Tapi kan alhamdulillah Pak, ketika itu berjalan kebutuhan namanya lagi malam-malam ya Pak, Iya. ada buat bakar-bakar lah, buat ngelilat Ngeliwat, lah, ya. itu Sambil diambil ngeronda dari ya. perelengnya tersebut. Jadinya simbiosis aja Pak ke situ. Iya, hal-hal seperti itu kayaknya perlu dilestarikan kali di zaman modernisasi sekarang gitu ya. Terutama kepada anak-anak generasi kita yang notabene saat ini mungkin sudah tidak mengenal kebudayaan atau adat istiadat leluhur nenek moyang kita, tugas-tugas kita yang masih ingin untuk memperkenalkan budaya-budaya seperti ya. Kita melihat hikmahnya saja lah, kalaupun kadang orang melihat itu bukan sesuatu hal yang gimana, tapi kita melihat sisi baiknya itu. Iya. Ya Betul Pak. Itu juga Pak, namanya lagi ronda Pak, kadang kala mah ada yang disebut obor baralak. Obor baralak itu pas awal dibuat ramai, semakin kesini semakin berkurang orang yang ikut rondanya. Kalau di desa saya, bagaimana caranya mempertahankan? Kita berkolaborasi dengan para pemuda juga Pak, para pemuda yang sudah mulai istilahnya belajar ikut nimbrung di kepemudaan, itu sudah diberikan jadwal untuk mengikuti ronda tersebut. Dan mereka juga kan dalam sekali ronda itu tidak anggaplah hari Senin pemuda semua, enggak, dicampur baurkan dengan orang tuanya lah, setiap kakaknya itu kan ada perwakilan. Dari situ juga kan mereka sambil belajar dengan lingkungan, sambil belajar, oh ini ternyata di kita tuh ada namanya koprekan. Iya. Sambil mengenalkan, sambil belajar, bersosialisasi juga buat para pemuda di kita. Iya, baik deh, hatur nuhun nih waktosnya dan Iya, berarti tugas kita ya untuk melestarikan kebudayaan kita, dari kita oleh kita untuk kita. betul Pak. Tidak hanya seiring perjalanan, tapi alangkah baiknya juga tidak terbawa arus zaman modern yang bukan dari kebudayaan kita. Betul. Hatur nuhun, terima kasih Heru atas waktunya. Mudah-mudahan kita ngambil hikmah pelajarannya dari pertemuan ini. Terima kasih. Mohon. Baik, terima kasih. Itu mungkin seputar obrolan ringan, diskusi wawancara kebudayaan adat istiadat di lingkungan sekitar kita, yang dimana sekarang kan mungkin zaman sudah globalisasi modern, terkadang arus kebudayaan terbawa oleh arus-arus modernisasi, tertinggal sekali kebudayaan tradisional. Mungkin tugas kita mengenalkan pada anak-anak kita bahwa kebudayaan adat istiadat kita perlu dilestarikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.